Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan video Bible Learning with Father Joseph. Di awal saya mau mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua pemirsa setia video Bible Learning. Semoga sukacita Paskah, harapan baru akan kehidupan hadir dalam hati kita, hidup kita, keluarga kita, dan seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, selalu menarik kalau kita membaca-baca kitab suci tentang kisah-kisah kebangkitan. Misalnya salah satunya adalah sebagaimana yang diceritakan dalam Matius bab 28, pengalaman kebangkitan yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Perempuan-perempuan ini pagi-pagi benar di hari Minggu mereka pergi ke makam dan mereka menemukan sebuah fakta, yaitu makam telah kosong. Ada beberapa hal yang menarik saudara-saudara, yaitu diulang kata takut sampai 3 kali. Yang pertama, malaikat berkata kepada perempuan-perempuan ini, jangan takut. Yang kedua, ketika mereka berlari kepada para rasul, dikatakan dengan takut dan sukacita mereka berlari secepat mungkin. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada mereka ketika menampakkan diri, jangan takut. Hal yang menarik lainnya lagi saudara-saudara, yaitu pesan malaikat dan Yesus kepada perempuan-perempuan ini. Mereka dipesankan untuk segera pergi kepada para rasul Yesus dan meminta para rasul ini untuk pergi ke Galilea. Saudara-saudara, di sini kita bisa menemukan sebuah pesan rahasia bagaimana seorang penginjil menyampaikan pesan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu untuk menghancurkan rasa takut yang membelenggu. Untuk bisa menaklukkan rasa takut, para murid diminta untuk pergi ke Galilea. Di sana mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya rasa pesan ini sangat amat relevan untuk kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Kematian Yesus di kayu salib membuat para rasul hidup dalam ketakutan. Tidak ada lagi guru yang membela mereka. Tidak ada lagi guru yang mampu melakukan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan harapan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus meminta kepada para murid ini untuk pergi kembali ke Galilea. Kemunculan ungkapan kembali ke Galilea dalam hal ini sungguh menarik saudara-saudara. Apa sebab? Wafat Yesus terjadi di Yerusalem, termasuk penampakan Yesus kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain ini. Ketika Yesus wafat, para rasul juga sedang ada di Yerusalem. Perintah kembali ke Galilea mengingatkan kepada kita bahwa hampir semua para rasul Yesus adalah orang-orang Galilea. Daerah Galilea berada di utara, saudara-saudaraku yang terkasih. Untuk menghancurkan rasa ketakutan mereka karena kematian Yesus, para rasul ini diminta untuk kembali ke asal mereka. Di Matius bab 4 diungkapkan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama di pinggir danau Galilea. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata perintah kembali ke Galilea adalah sebuah ajakan untuk berefleksi kembali. Mereka diminta untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan keajaiban Tuhan dalam hidup mereka, saudara-saudara. Inilah sebuah cara untuk menghancurkan dan menaklukkan rasa takut ini. Jadi, setelah nanti mereka kembali ke Galilea, mereka bertemu dengan Yesus di sana dengan penampakan-penampakannya. Setelah proses terakhir ini selesai, mereka akan kembali ke Yerusalem dan di sanalah mulai berkembang gereja perdana. Di momen seperti ini, ketika virus corona datang merebak, menciptakan rasa takut dalam diri kita, keluarga kita, bahkan seluruh dunia, di mana kita diminta untuk dalam doa mengingat-ingat bagaimana Tuhan menjamah hidup kita. Berkaitan dengan itu saudara, saya mau menceritakan beberapa pengalaman hidup saya, bagaimana saya disentuh oleh Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup saya. Kisah yang pertama adalah ketika saya masih SMP. Waktu itu sekolah saya dijadikan tempat misa penyembuhan Romo Yohanes di Cikanyere. Waktu itu saya hanyalah remaja biasa. Saya tidak mau ikut, tetapi salah seorang teman saya mengundang saya, yuk kita ikut aja. Nggak ngerti, udah hadir aja. Lalu saya dengan terpaksa, saya hadir mengikuti misa penyembuhan. Di situ saya melihat Romo Yohanes mendoakan orang-orang sakit.
Ketika Romo Yohanes berkata, di sini ada yang pusing, di sini ada yang dadanya sakit, di sini ada yang sedang kecewa, di sini ada yang sedang bersedih. Saya sebagai seorang remaja biasa, Allah itu mah tebak-tebakan aja. Di antara ribuan orang yang hadir, pasti ada orang-orang yang disebut oleh Romo Yohanes itu. Masih ada rasa ketidakpercayaan dalam diri saya. Sampai pada saat Romo Yohanes berkata, barang siapa yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Saat itu saudara-saudara, apa yang terjadi? Tangan saya, kaki saya, mulut saya tidak bisa bergerak. Istilahnya itu kesemutan, beku, kaku, tidak bisa bergerak. Saya bingung dan saya ketakutan mengapa hal ini terjadi dalam diri saya. Padahal saya duduknya paling belakang. Lalu entah mengapa, ketika Romo Yohanes berkata, datanglah kepadaku kalian yang lelah, letih, dan berbeban berat. Perlahan-lahan kekakuan itu mulai mencair. Perlahan-lahan saya bisa berdiri, perlahan-lahan saya bisa maju ke depan dan minta didoakan oleh seorang frater. Waktu itu saya ingat saya berkata, frater tolong doakan saya. Frater itu tidak tahu siapa saya, frater itu tidak tahu apa yang sedang saya gulati pada waktu itu. Frater itu berbisik di telinga saya, katanya, jangan kamu lawan panggilan Tuhan kepadamu. Saya kaget mengapa frater itu tahu pergulatan yang menjadi rahasia saya selama ini. Yaitu saya tertarik untuk menjadi seorang imam. Setelah ditumpangkan tangan, setelah didoakan, ada sebuah kekuatan baru mengalir dalam diri saya. Disitulah saudara-saudara saya meyakini saya menerima panggilan Tuhan untuk yang pertama kali. Sementara pengalaman yang kedua adalah pengalaman sukacita, yaitu ketika saya baru beberapa bulan di Italia. Pada waktu itu diceritakan Paus Benediktus mau mengadakan misa untuk umat. Saya yang baru datang ke Italia pengen banget untuk ketemu sama Paus secara dekat. Lalu saya bersama orang-orang lain mengantri di pelataran Basilika Santo Petrus. Antriannya mengular seperti obat nyamuk, saudara-saudara. 3 jam saya harus berdiri mengantri. Sampai pada akhirnya penjaganya membuka gerbang, lalu satu persatu orang masuk. Kemudian apa yang terjadi? Ketika saya sudah 3 jam menunggu dan sudah di depan petugas, petugasnya bertanya kepada saya, mana undangannya? Fatalnya, saya tidak tahu bahwa misa kali itu harus pakai undangan. Saya kecewa setengah mati, saya sedih, saya langsung lemes. Saya menyingkir ke sebelah supaya orang-orang di belakang saya bisa masuk. Saat itu saya yang sedih, saya yang kecewa, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, izinkanlah seorang anak kampung ini bisa melihat Paus. Kemudian saudara-saudaraku terkasih, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seseorang yang saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa dia, dan dia pun tidak mengenal saya. Dia bukan orang Indonesia. Tiba-tiba dia berkata, halo, apakah kamu mau masuk? Saya bilang, ya, saya mau sekali. Lalu dia berkata, ini, saya ada 2 undangan, satu untuk saya, satu untuk kamu. Saat itu saya langsung memuji Tuhan betapa besar kasih karunia Tuhan untuk hidup saya. Lalu akhirnya saya masuk. Karena saya paling terakhir masuk, saya duduk di bagian paling belakang, saudara-saudara. Di situ lagi-lagi kekecewaan datang kepada saya. Ya, pausnya nanti akan di depan misa, sementara saya di belakang jauh sekali. Lagi-lagi saya berdoa, saudara-saudara, Tuhan Yesus, saya mau banget, saya mau sekali melihat paus dari jarak dekat. Lagi-lagi saudaraku yang terkasih, keajaiban terjadi. Ternyata perarakan paus dengan seluruh petugas liturgi itu dimulai dari bagian belakang. Jadi ada sekitar waktu 5 menit di mana saya dengan Bapak Paus Benediktus pada waktu itu jaraknya cuma 1,5 meter, saudara-saudara. Dan betapa Bapak Paus berdiri di depan saya selama 5 menit sebelum misa dimulai. Di situ saya semakin yakin dalam hidup saya, saudara-saudara, kalau kita percaya, kalau kita yakin, Tuhan akan mengabulkan semua doa-doa kita. Kekecewaan, keputusasaan, hilang harapan, kalau kita percaya akan diganti oleh sukacita berlimpah. Inilah yang membuat saya sampai detik ini saya selalu punya optimisme, punya harapan dan sukacita di dalam hidup saya. Bagaimana dengan Anda? Silakan di kolom komen Anda bercerita satu pengalaman Anda, bagaimana Tuhan hadir dalam hidup Anda, Tuhan membangkitkan harapan Anda dan kehidupan Anda. Silakan ceritakan secara singkat di kolom komen, supaya semua orang yang menonton video ini juga bisa merasakan kasih Tuhan yang sama.
Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih. Selamat Paskah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita